Mungkin baik dari kalian yang setiap harinya melihat motor dengan merek ini di jalan raya, ataupun mungkin kalian juga yang memiliki salah satunya. Tapi kalian tahu nggak sih gimana sejarah dibalik terbentuknya merek Yamaha dan juga perjuangan dan juga jerih payahnya hingga menjadi salah satu produsen motor terbesar di dunia seperti saat ini. Dan jika kalian ingin melihat tentang kisah selengkapnya, simak terus videonya. Sejarah Yamaha. Jadi awalnya pada tahun 1940, yang dimana pada saat itu Yamaha masih pure menjadi produsen alat musik secara mendadak atau tiba-tiba disuruh didesak oleh pemerintah Jepang pada masa itu untuk menjadi produsen alat-alat pendukung perang seperti tangki bensin, pesawat, baling-baling pesawat, hingga sayap pesawat. Dan lanjut kita beralih pada masa setelah perang dunia. Jadi pada masa setelah perang dunia, pemerintah Jepang menerapkan regulasi kepada setiap sekolah yang ada di Jepang untuk mengadakan kelas alat musik. Ini ditujukan untuk meningkatkan skill, keterampilan, kecerdasan, daya ingat, dan juga pola pikir siswa-siswa yang ada di Jepang pada masa itu, agar kedepannya bisa menjadi generasi penerus yang cerdas, kreatif, inovatif, dan juga adaptif. Agar di kedepan atau di kemudian harinya siswa-siswa Jepang ini menjadi generasi atau penerus yang tidak bodoh bagi negaranya. Dan dikarenakan regulasi tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, pihak Yamaha juga diuntungkan pada saat itu, dikarenakan Yamaha pada saat itu merupakan salah satu produsen alat musik terbesar di Jepang. Lanjut kita beralih pada tahun 1950 yang dimana pada saat itu kondisi finansial Yamaha sedang pada masa baik-baiknya. Dan dikarenakan hal demikian, Presiden Yamaha pada saat itu yaitu Genichi Kawakami memiliki ide untuk berkeinginan memperluas pasar bisnis ataupun industrinya yang sebelumnya hanya pure memproduksi alat musik menjadi produsen kendaraan bermotor. Dan akhirnya pada tahun 1953 Yamaha mulai merambah ke industri sepeda motor. Meskipun begitu, masalah demi masalah yang dihadapi Yamaha selalu ada, seperti ketidaksepakatannya pihak internal atas keputusan dari Presiden Yamaha. Ini dikarenakan tentu akan membutuhkan budget yang lebih jika Yamaha benar-benar ingin diproduksi kendaraan bermotor. Dikarenakan budget untuk menjadi produsen kendaraan bermotor ini tentu akan lebih besar jika dibandingkan dengan Yamaha hanya pure menjadi produsen alat musik. Dan ditambah juga sumber daya manusia Yamaha pada saat itu belum mumpuni jika disuruh beralih ke manufaktur kendaraan bermotor, dikarenakan kurangnya penguasaan teknologi pada saat itu oleh sumber daya manusia dari Yamaha. Namun bagaimanapun juga Presiden Yamaha tetap kekeh untuk melakukannya, mengingat dia sudah melakukan riset pasar kendaraan bermotor yang ada di Eropa, sekaligus mengajak kerjasama teknisi dari Eropa untuk meyakinkan teknisi di sana diajak kerjasama dalam mengembangkan motor dari Yamaha. Meski begitu, bersikeras Presiden Yamaha untuk pindah ke industri lainnya ini bukan tanpa sebab, mengingat pada saat itu jumlah kayu yang berkualitas yang biasanya digunakan untuk dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan alat musik itu jumlahnya semakin menurun. Dan hal inilah yang membuat Presiden Yamaha memiliki ide untuk beralih ke industri kendaraan bermotor, yang akhirnya pada tahun 1954 Yamaha berhasil merilis motor pertamanya yang diberi nama YA1. Nama tersebut diberi untuk menghormat pendiri dari Yamaha, yaitu Torakusu Yamaha. Pada awal perjalanan setelah rilis motor pertamanya, Yamaha langsung disambut dengan berbagai macam permasalahan, seperti motor yang baru berjalan sedikit namun tiba-tiba blok mesin sudah mendadak hancur, serta ditambah dengan desainnya yang dinilai cukup buruk dan tidak enak untuk dipandang, dan permasalahan lainnya yang muncul. Setelahnya para insinyur dari Yamaha itu
memutuskan untuk mengadakan meeting bersama untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namun permasalahan tersebut hanya berputar-putar di tempat, yang pada akhirnya Yamaha pun memutuskan untuk membuat motor dengan cloningan dari motor RT125 yang merupakan buatan manufaktur motor asal Jerman, yaitu DKW. Sebagai bahan inspirasi dengan menerapkan metode amati, tiru, sekaligus modifikasi atau variasi sebagai landasan dalam meniru motor tersebut. Namun masalah kembali muncul di mana divisi pemasaran telah berusaha untuk menawarkan produk motor dari Yamaha kepada setiap dealer yang ada di Jepang. Namun penawaran tersebut ditolak dikarenakan produk Yamaha pada saat itu memang baru dikenal oleh para pemegang dealer, dan juga pemegang dealer masih belum yakin dengan produk Yamaha tersebut dikarenakan mereka sendiri ya emang baru pertama kali lihat ya. Jika dibandingkan oleh Honda dan juga Suzuki yang sudah lebih dahulu, dan juga penjualan produk Honda dan juga Suzuki di dealer itu cukup laku, dan sehingga hal tersebut yang membuat para pihak dealer itu ragu untuk menerima produk dari Yamaha. Sempat putus asa karena masalah yang selalu menimpanya. Namun presiden dari Yamaha yaitu Genichi tidak menyerah, karena dia teringat ketika Torakusu Yamaha pertama kali mendirikan Yamaha yang dulu produk alat musik dan juga organ yang memiliki banyak sekali kekurangannya. Namun Torakusu berkonsisten untuk merombaknya hingga tak kenal lelah dan juga waktu, sampai pada akhirnya Yamaha menjadi salah satu produsen alat musik yang cukup dikenali pada masanya. Dan dari cerita itu, presiden Yamaha yaitu Genichi Kawakami terinspirasi dengan cerita dari Torakusu Yamaha itu, yang membuat Genichi beroptimis untuk selalu merombak produk-produk dan pelayanan servis dari Yamaha, mulai dari memberikan servis tes drive gratis, jaminan atau garansi motor, memberikan diskon, hingga mengajak makan bersama dengan pihak dealer agar mau diajak kerjasama. Dan berkat kerja kerasnya juga lah, Yamaha YA1 sedikit demi sedikit dapat diterima oleh pihak dealer dan juga laku di pasaran. Hingga hari demi hari, penjualan produk YA1 mengalami peningkatan secara konsisten. Ini dikarenakan produk yang terbukti berkualitas dan selalu berinovasi, yang juga membuat makin banyak dealer yang mau menerima produk dari Yamaha. Dan setelah atas kesuksesan Yamaha dengan produk YA1-nya, Yamaha kembali memunculkan produk yang diberi nama Yamaha YB1 dengan kombinasi mesin 2 tak 250 cc, dan juga Yamaha menunjukkan produk barunya yaitu Yamaha YD1 yang akhirnya cukup laku di pasaran. Dan akhirnya pada tahun 1960 dan juga 1961, pada tahun tersebut Yamaha memberanikan diri untuk merambah ke pasar ekspor, yaitu ke pasar luar negeri dengan negara tujuan pertamanya yaitu Amerika. Dan dengan strategi tersebut, nama brand Yamaha semakin hari semakin melonjak setelah Yamaha mengikuti kejuaraan GP kelas dunia 250 cc di tahun 1961. Lalu akhirnya pada tahun 1973, disinilah awal kiprahnya Yamaha di Indonesia, yang dimana pada tahun tersebut Yamaha memasuki pasar Indonesia melalui importir umum, dikarenakan pada saat itu Yamaha belum mendirikan pabrik di Indonesia. Pada tahun 1974 akhirnya berdirilah PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, perusahaan yang berfokus memproduksi produk Yamaha untuk pasar Indonesia. Meskipun di Indonesia sendiri Yamaha sudah melakukan produksi untuk pasar lokal sudah dari tahun 1963, namun pada saat itu komponen masih didatangkan langsung dari Jepang, dan target utama dari produk motor Yamaha yang dijual di Indonesia adalah untuk masyarakat kalangan menengah. Namun demikian, perusahaan ini tetap memproduksi berbagai merek motor untuk beragam kelas ekonomi di Indonesia maupun pasar global hingga saat ini. Dan akhirnya pada saat ini motor Yamaha sudah banyak beredar di Indonesia
baik yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, gaya maupun operasional usaha. Dan saat ini produk-produk Yamaha yang sudah menjelma di pasaran Indonesia seperti NMAX, Diction R15, Mio, Aerox, Vega R25, Frigo, Lexi, dan lain-lainnya telah berhasil meramaikan pasar motor di Indonesia. Dan begitulah kisah perjalanan dari Yamaha yang awalnya sempat putus asa untuk menjadi produsen motor hingga pada akhirnya menjadi salah satu produsen motor terbesar di dunia. Dan harapannya dengan cerita ini semoga kita juga dapat mengambil pelajaran dan juga hikmahnya, dan juga kita dapat menerapkan jiwa juang dan juga ketidakputusasaannya dari tokoh Genichi Kawakami ini. Baiklah, mungkin sekian cerita dari sejarah Yamaha hingga saat ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah yang telah tertempuh merasakan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Bila kita terus rapatkan barisan dan tetap terus bergandengan tangan, tentu kita semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin di depan. Makan buah mangga, lauknya ikan asin sama bakwan. Yamaha semakin di depan.